Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Alia Zaratul Sani. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai modul productivity dan quality control pada aplikasi POM for Windows. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke materinya. Di sini ada penjelasan. Nah, untuk pengertian dari productivity atau produktivitas sendiri merupakan rasio output untuk input. Nah, dengan program POM ini memungkinkan untuk menghitung produktivitas dengan sejumlah input dan sejumlah periode waktu. Program POM ini akan menghitung kedua pengukuran produktivitas, yaitu setiap masukan dan juga perubahan dalam produktivitas dari waktu ke waktu. Itu menurut Howard J. Weiss 2005. Nah, tujuannya adalah untuk menghitung perbandingan antara hasil yang dicapai, yaitu output, dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau inputnya. Nah, di sini ada contoh kasus, tapi kita langsung saja ke soal yang pertama. Ini ada sebuah perusahaan air minum dan kemasan, yaitu Aquana, memiliki data produksi sebagai berikut. Seperti ini, ada keterangan dan periode waktunya. Kemudian dalam melakukan kegiatan produksi perusahaan membutuhkan waktu 8 jam per hari, bahan baku 2 unit, dan waktu pengawasan 12 jam. Hitunglah produktivitas perusahaan pada masing-masing item. Langsung saja kita ke aplikasi POM. Nah, jadi ini aku sudah membagi dua layar menjadi dua. Ada aplikasi POM, kemudian kita klik modul, kita klik bagian productivity, kemudian kita klik new. Nah, untuk ininya kita ganti dengan nama perusahaan tadi. Namanya apa ya guys? Oh, Aquana. Aquana. Nah, kemudian ini number of inputnya 5, kemudian time periodnya 2. Kemudian kita klik OK. Seperti ini kita ya teman-teman. Kemudian kita masukkan inputnya sesuai soal tadi. Oke teman-teman, ini aku udah masukin datanya. Kemudian kita klik solve. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, di sini untuk analisisnya produktivitas tenaga kerja pada periode pertama, pada periode kedua itu sebesar 2,2, sehingga pada penurunan yaitu sebesar 12%. Kemudian untuk produktivitas, yaitu untuk produktivitas jam kerja ya teman-teman. Kemudian untuk produktivitas bahan baku pada periode kedua itu ada 1,83. Nah, di sini itu pada periode 2, sedangkan pada periode 1 itu adalah 2, sehingga terjadi penurunan sebesar 8,33%. Kemudian untuk dari pengawasannya sendiri, produktivitas pengawasan pada tahun 2000 pada periode 1 itu sebesar 10. Kemudian pada periode 2 sebesar 11, maka ada kenaikan sebesar 10%. Kemudian untuk produktivitas secara keseluruhan itu ada penurunan sebesar 7,2%. Ini dibulatkan ya teman-teman, seperti itu. Kemudian ada soal yang kedua yaitu PT Maju Jaya dalam produksi suatu produk membutuhkan waktu 7 jam per hari dan bahan baku sebesar 20 unit. Pelayanan
administrasi 2 dan penyusutan 2 unit dari hasil produksi. Selama 1 bulan hasil penyertaannya antara shift malam dan shift siang sebagai berikut. Seperti ini. Dari data di atas, hitunglah produktivitas PT Maju Jaya. Oke, kita langsung saja. Ini untuk PT-nya, PT Maju Jaya. Kemudian number of inputnya ada 4. Kemudian ini ada 2. Kita klik OK. Nah, kita ganti datanya seperti yang diinginkan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku sudah memasukkan datanya. Kemudian kita klik solve. Nah, ini resultnya. Jadi produktivitas untuk jam kerja sendiri di sini untuk shift siang adalah 4,5. Nah, sedangkan untuk shift malam adalah 40 atau 4 ya. Kemudian ini ada penurunannya yaitu 88,75%. Nah, kemudian untuk produktivitas dari bahan baku sendiri pada shift malam itu 20, sedangkan produktivitas siang itu adalah 20,5. Ini kita bulatkan saja. Jadi ini ada kenaikan sebesar 2,27%. Nah, kemudian untuk administrasi sendiri, produktivitasnya itu untuk shift malam 200, kemudian shift siang 225, ada kenaikan sebesar 12,5%. Kemudian untuk produktivitas penyusutan sendiri, untuk shift malam itu ada 400, kemudian shift siang 375. Jadi di sini ada penurunan produktivitas sebesar 6,25%. Kemudian untuk secara keseluruhan itu ada penurunan produktivitas dari PT Maju Jaya yaitu sebesar 53,29%. Seperti itu. Itu untuk soal yang kedua. Nah, selanjutnya kita membahas tentang quality control. Nah, quality control sendiri tujuannya adalah untuk menghitung secara statistik agar memonitor keandalan dalam memenuhi standar kualitas terjaga. Manajemen kualitas yang efektif menghendaki agar supplier dapat menunjukkan bukti bahwa keseluruhan komponen yang mereka pasokan memenuhi standar kualitas tertentu. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan teknik-teknik pengawasan kualitas untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak suatu komponen yang dikirim oleh para supplier. Di samping memperhatikan kualitas pada komponen, manajemen kualitas yang efektif menghendaki pula agar tidak meneruskan kepada para konsumen. Untuk itu, diperlukan pengawasan kualitas agar dapat mempengaruhi jumlah produk cacat yang ditimbulkan oleh sistem operasi perusahaan, menurut Julian halaman 347. Nah, di sini ada contoh soal. Kemudian kita langsung ke contoh kasusnya, soalnya. Nah, di sini latihan soalnya. Yang pertama, PT Bani Motor memproduksi ban kendaraan bermotor. Setiap hari dilakukan pengecekan terhadap ban yang diproduksi. Seorang manajer produksi melakukan pengambilan sampel selama 10 bulan dengan pengambilan 2 minggu sekali dengan hasil sebagai berikut. Ini datanya teman-teman. Jika manajer produksi menggunakan control chart, P-chart dengan batas 3 sigma, bagaimana kesimpulan terhadap kualitas produk PT Bani Motor? Oke, langsung kita kerjakan saja. Kita klik new. Ini kita ganti PT Bani Motor. Oke, jadi ini kita klik modul, kemudian kita klik quality control, kita klik file, new, kemudian kita klik P-charts. Nah, untuk title-nya
kita ganti PT Bani Motor, kemudian number of sampelnya 10, kemudian kita klik OK. Nah, kita masukkan datanya seperti yang diminta. Nah, selanjutnya ini aku sudah memasukkan datanya. Lalu untuk metodenya kita sesuaikan di sini batasnya 3 sigma. Nah, di sini sudah 3 sigma, kemudian sampel size-nya kita ubah 10. Udah, kemudian kita klik solve. Kemudian selanjutnya kita klik solve. Klik solve. Nah, seperti ini teman-teman untuk hasilnya. Ini untuk tabelnya seperti ini, kemudian untuk seperti ini. Nah, jadi pada bulan Mei itu hasilnya di luar batas kontrol, itu artinya PT Bani Motor, kualitas produksi PT Bani Motor pada bulan Mei itu buruk. Selanjutnya soal yang kedua, di sini sebuah bank perkreditan rakyat atau BPR Sukamaju selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk itu, Direktur BPR tersebut melakukan pengawasan terhadap kinerja pelayan teller selama 10 bulan dengan pengambilan sampel 1 bulan sekali jumlah pengaduan terhadap pelayanan kasir sebagai berikut. Ini datanya, komplainnya. Jika Direktur BPR menggunakan control chart, P-chart, dengan batas 2 sigma, bagaimana kesimpulan terhadap kualitas pelayanan kasir di BPR Sukamaju tersebut? Oke, kita masukkan datanya, kita klik File, New, P-chart. Sini BPR sampelnya 10. Oke, kita masukkan datanya. Nah, ini aku sudah memasukkan datanya, teman-teman. Ini kita metodenya ganti dengan 2 sigma seperti permintaannya. Kemudian sampel size-nya kita pilih 10. Kemudian kita klik solve. Nah, seperti ini teman-teman datanya. Kemudian ini untuk control chart-nya seperti ini. Nah, kita akan jelaskan quality control result-nya ini dulu. Jadi pada bulan April itu kualitas pelayanan kasir di BPR Sukamaju itu di luar batas kontrol, itu artinya pelayanan kasirnya buruk. Nah, seperti itu teman-teman, materi tentang productivity dan quality control dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.